siapapun yang jadi pemimpin 2024, pastikan dia anti korupsi. Dia punya nyali untuk memberantas korupsi. Dia punya nyali untuk merekrut orang-orang terbaik. Dia tidak anti kritik. Dia memelihara demokrasi kita. Dan akhirnya dia betul-betul memegang janji konstitusional. Ya Sobat RH sekalian, jumpa lagi dalam channel yang keren ini. Keren cadas. Dan kita masih akan melanjutkan Rayu. Apa itu Rayu? Refli answers you understand. Jadi kemarin-kemarin kita sudah jawab beberapa pertanyaan. Ternyata durasinya panjang juga ya. Jadi tidak mungkin dijawab dalam satu video. Nah, ini video lanjutannya. Kita bacakan lagi Sobat RH sekalian ya. Dari Denden Nurjaman. Wah, ini pasti dari Sumatera Utara ya Denden. Apa memang ada dalam atau pernah di sejarah dunia manapun membuat undang-undang tapi saat pelaksanaannya jika terjadi pelanggaran atau apapun tidak bisa dipidana? Waduh, referensi saya referensi terbaru ya. Referensi terbaru itu adalah referensi Perpu nomor 1 2020. Di situ dikatakan tidak bisa dipidana dan tidak bisa digugat secara perdata kalau mereka pejabat-pejabat atau institusi negara melaksanakan sebuah kebijakan yang terkait dengan Perpu nomor 1 2020. Dan uang yang sudah dikeluarkan bukan kerugian negara. Lalu kebijakan itu tidak bisa juga dituntut, digugat di pengadilan tata usaha negara. Itu yang dipersoalkan orang, itu tercantum dalam pasal 27. Jadi sesungguhnya satu poin yang harus di-underline, digarisbawahi, soal tidak bisa dikatakan sebagai kerugian negara. Padahal kita tahu kerugian negara itu adalah unsur yang penting untuk tindak pidana korupsi. Jadi kalau misalnya bisa dikatakan tidak ada kerugian negara, ya tidak akan ada orang yang bisa dituntut setelah melakukan tindak pidana korupsi dalam rangka Perpu nomor 1 2020 tersebut. Padahal kita tahu secara aktual mungkin saja terjadi penggelapan misalnya, terjadi penggelontoran dana untuk kelompok tertentu dan lain sebagainya, terjadi penyimpangan kebijakan. Jadi itu yang berbahaya, makanya dikatakan itu Perpu impunitas ya, Perpu impunity, yaitu bisa terjadi pidana tapi tidak bisa dipidanakan. Makanya tidak heran komponen civil society, tokoh-tokoh seperti Amin Rais, Din Samsudin, Sri Edi Suarsono sudah mengajukan judicial review terhadap Perpu tersebut. Jadi referensi terbaru saja ya, nggak usah yang lama-lama. Kemudian dari Hasan Sunara, izin bertanya Bang, apakah di kontestasi pemilu yang akan datang, baik pilkada, pileg, pilpres, ada harapan untuk menurunkan electoral threshold? Sehingga tidak hanya dikuasai partai besar, tapi juga ada kesempatan untuk partai kecil andil dalam parlemen. Katakanlah parliamentary threshold diturunkan menjadi 2% dan presidential threshold diturunkan menjadi 10% saja. Kalau saya punya sikap, parliamentary threshold 4,5% itu adalah angka yang sudah moderat. Jadi angka maksimal yang bisa ditoleransi 5%. Itu menurut kajian teman-teman yang bergerak di bidang pemilu. 5% itu sudah maksimal. Lebih dari 5% maka dikhawatirkan banyak suara yang akan terbuang. Tapi kalau 2% itu nggak ada gunanya. Kalau 2% itu tidak akan menyaring apa-apa. Jadi terlalu kecil. Kemarin saja dengan 4,5% misalnya, ya partai yang bertahan 9, 10 partai. Jadi belum ada konsolidasi kekuatan politik. Padahal sebagian pakar politik misalnya, ahli politik mengatakan jumlah yang ideal untuk partai politik di Indonesia itu setelah saringan pemilu 5 saja mungkin yang paling ideal. Partai kanan, partai kiri, agak kanan, agak kiri, partai tengah. Kira-kira gitulah konfigurasinya. Jadi kita nggak bisa hanya kanan, hanya satu saja di sayap kanan, satu saja sayap kiri. Jadi ada 2 di sayap kanan, ada 2 di sayap kiri, ada yang ya rada-rada tengah begitu ya. Jadi 5 partai itu dianggap cukup lah. Tapi sekarang kan masih 9 partai politik. Karena kenapa? Karena ideologi partai politik hampir nggak jelas. Tidak ada lagi ideologi yang bisa
dikenali, yang bisa membedakan antara satu partai dan partai lainnya ya. Yang membedakan cuma benderanya saja, ada yang warna merah, ada yang hijau, ya kan, ada yang kuning. Tetapi as a matter of ideology, orang tidak bisa membedakan ini partai ini sesungguhnya apa ideologi yang paling esensial yang bisa dibedakan dengan partai lainnya. Orang mengatakan, wah ada ideologi yang sama, the common ideology of the political party in Indonesia. Apa itu? Pragmatisme. Gitu. Kita tidak menginginkan ideologinya pragmatisme semua. Berikutnya adalah dari Ahmad Junaidi. Ada 3 pertanyaan. Wah, luar biasa, kayak tipu ya. 3 pertanyaan utama ya. Kalau diajak bergabung ke pemerintahan, apakah Bapak mau? Kalau mau, apa posisi yang menurut Bapak paling ideal untuk Bapak? Kalau ada nilai 1 sampai 10, berapa nilai Bapak untuk pemerintahan saat ini? Wah, ini berat sekali pertanyaannya. Mau atau tidak itu memang tergantung hati. Kita kan tidak berpikir untuk jabatannya, tapi bagaimana memberikan kontribusi. Saya di awal-awal masa pemerintahan Jokowi pernah menjadi staf khusus Menteri Sekretaris Negara. Tapi rupanya 4 bulan saja saya bisa bertahan. Karena rupanya saya merasa kok chemistry-nya nggak jalan. Saya merasa bahwa saya nggak cocok berada di lingkaran itu. Maka kemudian akhirnya saya mengundurkan diri. Untuk besok-besok saya tidak tahu ya. Karena tergantung hati juga. Yang paling penting kan, saya selalu mengatakan bahwa kita tidak mencari jabatan, tidak juga takut kehilangan jabatan. Jadi kalau misalnya menjabat, ya kita harus tetap konsisten menyuarakan apa yang menurut kita benar sesuai dengan ilmu pengetahuan yang ada. Jadi tidak takut menjabat, tapi tidak juga harus takut kehilangan jabatan. Saya kira itu saja untuk sementara ya. Karena kita tidak boleh juga alergi bahwa wah kita selama-lamanya akan berada di luar pemerintahan. Kalau enggak nanti kapan lagi kita memberikan kontribusi. Tapi kalau kita berada dalam pemerintahan kita tidak nyaman, tidak sesuai dengan jiwa kita, ya berada di luar pemerintahan sama terhormatnya. Bahkan kalau di luar pemerintahan kan tidak membebani keuangan negara kan. Tidak ada gaji bagi pengamat ya. Bagi orang yang mengkritik pemerintahan, makanya itulah filosofinya. Kenapa pemerintah itu harus dikritik, harus diberi masukan? Karena dia digaji oleh uang rakyat. Karena dia menguasai state financial resources. Jadi sangat heran sekali kalau ada orang yang kerjanya mengkritik orang yang mengkritik pemerintahan. Itu kurang kerjaan menurut saya ya. Kalau menurut mereka itu kerjaan. Nah, jadi kalau kita menganggapnya kurang kerjaan, kalau mereka menurut mereka kerjaan. Karena itu kan paling mengasihkan ya. Mengasihkan, menjadi alat bagi kekuasaan itu kan sangat mengasihkan. Apalagi kita tahu bahwa kekuasaan itu menguasai state financial resources yang ada di republik ini. Tinggal pilih kita mau apa ya. Mau perusahaan A, perusahaan B, ya, mau jabatan A, jabatan B, kan semuanya milik penguasa. Karena undang-undang mengatur demikian, bukan karena penguasanya hebat. Karena undang-undang memang siapapun yang menjadi presiden, siapapun yang menjadi menteri BUMN misalnya, ya otomatis dia yang kemudian menjadi pengelola semua aset negara, aset republik ini. Ya, kira-kira begitu ya. Kemudian, berapa nilai yang Bapak beri untuk pemerintahan saat ini? Waduh, saya nggak bisa nilai ya. Saya pernah memberikan poin ketika 2014 Presiden Jokowi membuat kabinet. Saya kasih nilai 6 pada waktu itu, tahun 2014. Tahun 2019 saya ditanya lagi di Kompas TV waktu ada talk show. Berapa kira-kira nilainya? Tapi gini Bung Refli, kalau Bung Refli ngasih nilai pada kabinetnya Jokowi 2014 itu skornya 6. Ya. Kalau sekarang skornya berapa? 6 kurang. 6 kurang. Saya tidak memberikan exact number, saya kasih nilainya, saya bilang kurang dari 6. Kira-kira begitu ya. Tapi kan yang kita harapkan adalah pemerintahan ini lebih baik, lebih baik, lebih baik. Jadi jangan sampai kemudian pemerintahan jadi tidak baik. Posisi apa yang saya inginkan? Saya kira yang saya inginkan adalah striker. Kalau tidak gelandang luar ya, atau sayap. Mungkin permainan sepak bola. Nanti saja kita bicara soal jabatannya, nanti kita berdua saja ya. Oke. Kemudian, adakah peluang untuk membuktikan Perpu 1 2020 adalah bagian tindak pidana? Mungkin penggelapan, perampokan terbesar sepanjang sejarah manusia. Luar biasa di Indonesia atau bahkan muka bumi ini. Sebenarnya begini, kebijakan itu kalau dia diambil
hanya dengan pemikiran rasional tanpa vested interest ya, itu tidak ada masalah sesungguhnya. Mungkin strateginya saja yang berbeda. Ini ada ekonom A yang yakin bahwa strategi untuk recovery ekonomi dengan mencetak uang misalnya. Tapi ekonom B mengatakan, wah nggak bisa, itu akan mendorong inflasi besar dan lain sebagainya. Ada yang mengatakan harusnya kita COVID-19 dulu kita bereskan semuanya, setelah beres baru kita bicara tentang economic recovery. Ada yang mengatakan, oh nggak bisa, kan kita juga nggak tahu kapan COVID-19 ini berakhir, sementara ekonomi kan harus jalan terus, karena itu kita berdua-duanya kita lakukan. Nah, ini perdebatan yang bisa kita ambil titik tengahnya dengan dialog dan lain sebagainya. Sepanjang tidak ada vested interest, tidak ada penunggang gelap. Tapi kalau sebuah kebijakan diambil karena ada orang-orang yang kemudian menyokongnya, mensupportnya karena ingin mengambil keuntungan, kita nggak bisa berdebat lagi. Yang kita bisa lakukan adalah menyingkirkan orang-orang itu dalam pemerintahan karena akan menjadi benalu terus-menerus. Ya banyak orang dalam pemerintahan yang mencari rente dalam pemerintahan kan. Ketika berkuasa justru tambah kaya. Karena kenapa? Karena dia berkuasa. Jadi bisnisnya tambah besar, kesempatan-kesempatannya tambah banyak. Dia bisa melakukan insider trading, ya kan? Jadi yang namanya perdagangan orang dalam tanda kutip bisa terjadi karena dia menguasai informasi. Inilah yang sebenarnya kita bicara tentang etika berpemerintahan. Saya katakan harusnya tokoh-tokoh kunci dari pemerintahan nggak boleh lagi berbisnis. Tapi kan ini tidak. Bisnisnya malah tambah melambung tinggi ketika dia berkuasa atau menjadi orang dekat pemerintahan, ya, gitu. Kemudian dari Indra Bun, izin bertanya, apakah pemerintahan saat ini telah mengabaikan kepentingan nasional yang paling mendasar, yaitu kesejahteraan rakyat, karena lebih mementingkan proyek ibu kota baru dan undang-undang Omnibus Law untuk mempermudah kebijakan berinvestasi? Nah, sekali lagi jawabannya kurang lebih sama, ya. Ini soal pilihan kebijakan. Bisa kita COVID dulu, economic recovery kemudian, kegiatan lain kemudian, atau dua-duanya jalan. Selalu ada plus dan minusnya. Yang paling penting kita pastikan tidak ada penunggang gelapnya. Jangan sampai kemudian proyek tentang pembangunan ibu kota itu harus dilaksanakan, Omnibus Law harus kemudian disetujui karena ada orang yang berkepentingan. Ada orang yang sudah deal proyeknya. Ada raja-raja hutan atau raja-raja tambang yang menginginkan perpanjangan izin seperti diatur di dalam undang-undang Omnibus Law. Nah, kalau sudah begitu, ini yang harus kita waspada dan harus kita hati-hati. Kadang-kadang kebijakan itu benar, secara rasional pun benar, tapi tetap ada penunggangnya. Nah, tapi yang kita harus lebih pastikan lagi adalah kebijakan yang tidak rasional. Kalau kebijakan itu tidak rasional sudah pasti karena ada penunggangnya. Tapi kalau kebijakan itu rasional, belum tentu tidak ada penunggangnya. Tapi kalau kebijakan itu tidak rasional, sudah pasti ada penunggangnya. Contoh kecil misalnya, sekarang ini adalah darurat kesehatan masyarakat dan darurat bencana nasional. Deklarasi yang disampaikan oleh Presiden Jokowi. Tapi, kalau kita baca Perpu 1/2020, seolah-olah ada darurat lain, yaitu darurat ekonomi, atau krisis ekonomi, atau krisis keuangan, atau krisis finansial. Padahal, itu tidak boleh diboncengkan di dalam Perpu ini. Kalau memang kondisi darurat ekonomi itu memang terjadi, ya harus dinyatakan. Darurat ekonomi, darurat finansial, dan lain sebagainya, sehingga ada langkah-langkah stimulus ekonomi yang bisa dijalankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam masa darurat. Jangan sampai darurat bencana dideklarasikan, darurat kesehatan masyarakat dideklarasikan, bonceng gelapnya ini adalah mengambil keuntungan seolah-olah ada darurat finansial. Misalnya pemilik bank, wah ini kesempatan ini, saya rampok bank saya, lalu kemudian nanti saya minta bank ini di bailout, atau bank ini disuntik dana oleh pemerintah. Karena kebetulan kita bisa bikin alasan, ini ada COVID-19. Nah, penunggang-penunggang gelap inilah yang harus kita hati-hati. Jangan sampai kemudian nanti setelah COVID berlalu, terjadi perampokan uang negara besar-besaran sebagaimana kasus BLBI tahun 98-99 yang lalu. Itu saja Sobat Era ya untuk pertanyaan Indra Bun. Berikutnya adalah
dari pilihan ini, Sandiaga, Anies, RK, Ganjar, dan Hovifah, mana yang akan menjadi Anda dukung kalau mereka maju jadi Capres 2024? Saya dukung semua. Saya dukung semua. Kan dukung jadi Capres. Kenapa saya dukung semua? Karena saya menginginkan mereka bisa menjadi calon-calon presiden dan mereka bisa berdebat untuk menunjukkan kemampuan mereka. Karena itu saya mengatakan presidensial terus hapus. Lalu kemudian mereka bisa maju dan bertanding. Ya, kita lihat ya nanti Anies Baswedan berhadapan dengan Ganjar, berhadapan dengan Hovifah, berhadapan dengan RK, ya. Mereka itu orang-orang dalam golden age saat ini, ya. Untuk 2024 maksud saya. Kenapa? Saya sudah bisa menilai itu. Hovifah, saya lupa lahirnya tahun berapa. Nanti kita cek ya, di sini ada. Tapi mungkin di bawah 68. Ganjar Pranowo 68. Kemudian Anies Baswedan 69. Sandiaga Uno 69. Kemudian RK 71. Nah, Refli Harun 70. Mirip ya, usianya saja, tapi kita tidak bermimpi macam-macam ya. Yang penting kita bisa nge-YouTube seperti ini lumayan ya, memberikan penerangan dan edukasi kepada masyarakat. Itu sesuatu kenikmatan juga ya. Karena jangan lupa, makin tinggi jabatan kita, tuntutan akhiratnya makin besar, dosa yang akan ditanggung juga makin banyak ya. Jadi jangan pemimpin enak-enakan saja fasilitas atau jabatannya, dia lupa kalau di akhirat dia akan dituntut apa yang telah dilakukannya dalam masa jabatannya itu. Kalau dia berkonspirasi, neraka nanti dia masuknya ya. Karena banyak sekali orang yang mengutuk dia. Jadi jangan jadi pemimpin itu merasa hanya fasilitas dan enaknya saja yang dirasakan. Tapi tanggung jawabnya itu besar dunia dan akhirat. Jadi memang begitu, saya pengen dukung semua. Nanti kalau kita yang lihat yang mana yang terbaik, nah itulah saya akan melihat, wah ini yang paling cocok. Siapapun yang jadi pemimpin 2024, pastikan dia anti korupsi. Dia punya nyali untuk memberantas korupsi. Dia punya nyali untuk merekrut orang-orang terbaik. Dia tidak anti kritik. Dia memelihara demokrasi kita. Dan akhirnya mudah-mudahan dia betul-betul memegang janji konstitusional. Apa itu janji konstitusional? Melindungi segenap bangsa, mencerdaskan kehidupan bangsa, mesejahterakan anak bangsa, ya, agar ikut dalam ketertiban dunia. Wah nih dari Batik Lingga Jaya, ini biasa ya, para buzzer fans club mengkritik balik saya begitu biasanya. Saya kan mengkritik pemerintah terus. Coba biar nggak dibilang sakit hati, tolong sebutkan apa yang bagus dari pemerintahan Jokowi. Ini pasti Batik Lingga Jaya, pasti bukan nama ini ya. Belum pernah membaca tulisan saya. Saya tahun 2017, wah berarti 3 tahun yang lalu, 2,5 tahun yang lalu, itu tanggal 24 Oktober, menulis di Harian Kompas, judulnya Memimpin Penegakan Hukum, nanti bisa dilihat ya. Di situ saya puji prestasi pemerintahan Jokowi dalam bidang ekonomi, terutama pembangunan infrastruktur, ya. Yang kedua, dalam bidang politik, dalam hal konsolidasi politik. Tapi saya kritik dalam mata kuliah ketiga, yaitu penegakan hukum atau law enforcement. Jadi tidak berarti saya mengkritik terus ya, dan tidak juga ada konteks sakit hati ya. Karena kita sebagai warga negara kan berpartisipasi sesuai dengan apa yang kita yakini. Belum tentu juga pendapat saya benar, tapi kan benar dan tidaknya itu didengarkan dulu, disanggah secara argumentatif juga kalau keliru ya. Kalau yang sekarang kan terjadi nggak begitu. Kita menyampaikan kritik pada pemerintah, buzzer malah menghantam hal-hal yang tidak mendasar ya. Kadang-kadang personal life, private life. Kalau kita layani hal-hal seperti itu, habis waktu kita ya. Jadi kita betul-betul substansinya apa, kalau memang benar kita ambil, kalau enggak ya tolak saja. Kalau saya jadi penguasa begitu aja. Orang mengkritik saya dengarkan aja. Oh, kalau kritiknya benar, menjadi bahan perbaikan. Kalau kritiknya keliru, abaikan. Kalau saya mengatakan, kalau orang mengkritik kita dan orang itu keliru semua, ya legitimasi kita tambah kuat. Artinya kebijakan kita itu adalah kebijakan yang sudah bagus. Tapi kalau kebijakan kita itu keliru, nah kita ada kesempatan untuk memperbaikinya. Jadi kritik dalam demokrasi itu vitamin ya, bukan serangan. Saya juga tidak setuju ada
konspirasi misalnya untuk menjatuhkan pemerintahan dan lain sebagainya. Enggak. Karena kita sudah berdarah-darah membangun demokrasi dan konstitusi ini pada tahun 98. Jangan sekali lagi kita kemudian punya pengalaman menjatuhkan pemerintahan di tengah jalan. Tapi pemerintah juga mau mendengarkan kritik. Jadi ada timbal balik. Kadang-kadang saya nggak yakin ya. Kita kan kadang-kadang nggak tahu. Yang namanya lingkaran pemerintahan itu kan ada labirinnya. Mungkin saja the number one nggak ada masalah dikritik itu. Bahkan pernah mengatakan kan. Pokoknya jadi pejabat siap-siap dikritik. Tapi kan lingkaran-lingkaran kekuasaan yang free riders ini yang biasanya anti kritik biasanya. Karena mereka kan takut kemapanannya terganggu. Kira-kira begitu ya. Jadi orang kok takut sekali miskin ya. Jadi menurut saya kalau kita hidup normal saja kan makan minum sudah cukup selesai ya. Jangan pula kita berpikir mengumpulkan harta untuk 7 turunan ya. Tolong ya. Mereka yang berlindung di balik kekuasaan tapi menguasai tambang, tanah ya di bumi ini. Karena apa? Bumi ini harusnya milik semua warga negara untuk kesejahteraan semua masyarakat sebesar-besarnya, bukan milik segelintir orang saja. Ya, sobat RH sekalian, itu dulu ya. Saya terengah-engah juga nih menjawab ini ya. Emang saya tidak pakai skenario soalnya. Baca, jawab. Mudah-mudahan tidak ada yang miss. Nah, jadi tetap nanti ajukan pertanyaan-pertanyaan lain. Tetap dirayu, Refli answer, you understand. Dan yang lebih penting lagi, tetap di channel ini. Karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dicecar juga, dibaperin, bahkan diuber di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, membenci, dan memeras. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Ciao. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada sahabat semua, kaum muslimin dan muslimat, kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Salam. Bersihkan wajahnya dari bintang-bintang dan mulai turun setetes air langit dari tubuhnya. Tanpa sadar nikmatnya alam karena kuasamu yang takkan habis sampai di akhir waktu. Berjalan